Ya, oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal membahas banyak gitu ya, mungkin dari A sampai Z-nya tentang Shopee Live. Terus kita sekarang bakal bahas fitur apa aja sih yang ada di live streaming Shopee ini gitu ya. Nah, pertama ada fitur Shopee Live, terus ada fitur tampilan ruangan streaming gitu ya. Ada fitur beritahu pengikut, fitur pengatur pengingat, tampilkan produk, tampilkan voucher, bonus koin, pin komentar, fitur polling sama fitur lelang gitu ya. Ini kita bakal bahas satu persatu gitu ya. Nah, tampilannya kayak gimana sih? Nah, ini tampilan dari ruangan live streaming. Teman-teman bisa lihat tampilannya di sini gitu ya. Nah, ini ada tampilannya. Nah, ini ada icon-iconnya nih. Ada icon yang gambar tas gitu ya buat milih produk yang akan ditampilkan. Kemudian ada juga icon yang kotak 4 itu ya, itu yang kotak 4 itu gitu ya buat nampilin fitur tambahan. Terus ada icon ini ya, chat ya buat tulis komentar. Ada icon share gitu yang keluar gitu ya di bawah. Terus ada icon beauty gitu ya, kayak gambar emoji gitu ya buat beauty filter biar kelihatan lebih cantik gitu ya atau lebih cakep gitu ya si influencernya gitu ya. Meskipun kalau dari pengalaman sih teman-teman kadang kecantikan gitu ya, kecantikan atau kegantengan gitu ya yang jadi influencer kadang nggak ngaruh-ngaruh banget gimana sih. Memang kalau yang cantik ya mungkin banyak juga sih audiens yang liatin ya, tapi ini yang perlu kita sadar gitu ya. Contoh gini, teman-teman jualan produk cewek gitu ya, nah terus teman-teman pakai misalnya cewek nih yang cantik gitu ya, cewek yang cantik nggak terlalu menarik juga loh sebenarnya buat wanita gitu loh gitu. Kecuali kalau teman-teman cross gender ya, misalnya teman-teman pas pakai cewek yang cantik ketika buat jualan produk-produk cowok gitu ya, tapi itu juga tergantung gitu. Jadi kalau streamernya misalnya nggak bisa menarik gitu ya, nggak bisa atraktif gitu ya, nggak bisa seru gitu ya audiens juga mungkin nggak akan bertahan lama gitu, cuma lihat sebentar cantik setelah itu udah gitu. Tapi icon ini cukup ngebantu lah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang paling kanan itu adalah icon ini gambar kamera itu yang putar balik gitu ya, buat milih apakah kita mau pakai kamera depan atau misalnya kita mau pakai kamera belakang gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas nih apa aja fitur-fitur yang ada gitu ya. Nah, setelah tadi kita udah lihat tampilannya, sekarang fitur berikutnya adalah beritahu pengikut gitu ya. Jadi beritahu pengikut ini kayak gimana sih gitu ya, begitu teman-teman gunain live gitu ya, itu ada nih di ini yang merah gitu ya, ada pilihan setelah merah itu ada beritahu pengikut. Teman-teman ketika klik itu, jadi si Shopee bakal ngirimin notifikasi ke semua pengikutnya teman-teman gitu ya. Ini seperti yang tadi saya udah bahas sebelumnya, itu bisa dipakai 7 kali per minggu, artinya ya bisa setiap hari gitu ya, cuman sehari cuman 1 kali gitu. Dan ini ngebantu buat tingkatin jumlah penonton gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya, apalagi kalau akunnya udah kebentuk ya, followernya cukup banyak dan follower itu cukup aktif, ditambah mereka memang senang nontonin live gitu ya, ketika teman-teman klik ini bisa langsung boosting penontonnya banyak banget gitu ya. Nah, dengan fitur ini kita ngasih tahu ke pengikut kalau kita udah mulai nih streamingnya gitu ya. Nah, kemudian fitur berikutnya yang kita bakal bahas adalah pengaturan pengingat. Nah, pengaturan pengingat ini itu artinya menjadwalkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bagus nih, kita udah jadwalin dulu sebelumnya gitu. Kita bahkan ada jadwalnya. Jadi ketika orang lihat, orang itu bakal ngasih tahu, oh ini toko ini nanti bakal live loh, jam hari apa, jam berapa gitu ya. Jadi ini kita bisa menjadwalkan. Nah, dengan mengatur ini pengikutnya teman-teman bisa ngelihat, bisa bikin reminder sendiri. Jadi selain teman-teman ketika klik di bus itu ya mereka udah ada reminder sendiri. Terus sesi streamingnya juga akan muncul di halaman akan dimulai gitu ya. Jadi kan kalau akan dimulai ada juga sih orang-orang yang pengen tahu ini ada apa nih yang nanti mau streaming gitu ya. Nah, kita juga dari sini juga bisa begitu udah jamnya teman-teman bisa langsung gitu ya live-nya dari halaman pengaturan pengingat untuk memudahkan, karena rincian judul juga udah terisikan, kita udah siapin duluan. Caranya gimana buat ngaktifin fitur pengaturan pengingat gitu ya? Teman-teman masuk ke tab saya di Shopee, terus pilih Shopee Live gitu ya. Nah, udah gitu ada pengaturan pengingat yang warna hijau tuh ikonnya ya, teman-teman klik pengaturan pengingat. Nah, terus udah gitu teman-teman bikin rinciannya, klik buat pengingat baru nih, klik buat pengingat baru terus bikin rinciannya gitu. Nah, setelah teman-teman udah beres nih bikin rinciannya, nanti kan itu dijadwalkan ya. Nah, gimana cara memulainya gitu ya? Nah, terus teman-teman buka fitur pengaturan pengingat gitu ya. Terus teman-teman klik tab ada yang akan datang gitu ya. Terus udah gitu pilih mulai live-nya dari situ gitu ya. Jadi live-nya langsung dari situ udah nyambung nih gitu. Nah, terus dari situ teman-teman pilih dulu produk apa aja yang mau ditambahin, ya udah setelah itu ya biasa aja kita tinggal klik mulai live streaming gitu ya. Jadi sebenarnya simpel juga caranya. Nah, terus gimana nih caranya kita mau nampilin produk saat streaming gitu ya? Kan kita pengen dong ada produk yang muncul gitu ya di kiri atas gitu ya kalau dari gambar di sini gitu ya. Nah, menambahin produk itu memungkinkan banget buat penonton buat beli produk secara langsung tanpa harus keluar dari halaman live streaming. Kan sebenarnya goalnya live itu kan kita pengen orang nonton, setelah orang nonton ya mereka langsung beli, harapannya kan seperti itu gitu ya. Nah, caranya ya teman-teman harus nambahin produk nih sebelum
bisa dua cara sih sebetulnya, bisa sebelum dan bisa saat live streaming itu berlangsung gitu ya. Nah, cara nambahin produk sebelum. Nah, sebelum live streaming, misalnya bagian tadi ya, halaman yang teman-teman mau mulai itu gitu ya. Nah, itu kan ada produk-produk nih. Anda perlu siapin produk apa aja yang pengen ditampilin supaya bisa dibeli secara langsung gitu ya. Siapin produk yang ditampilin, tinggal tambah produk terkait pada halaman pengaturan live streaming sebelum produk tersebut dimulai. Lalu pilih nih produk-produk apa aja yang pengen ditampilin gitu. Nah, di sini tuh kita bisa nambahin sampai 200 produk gitu ya. Meskipun kalau dari pengalaman sih nggak perlu langsung 200 ya, karena kalau langsung 200 juga kadang bikin orang bingung sih mau beli yang mana gitu ya. Jadi bagusnya sih mungkin cuma beberapa ya, mungkin sekitar 10 apa 20 gitu ya, bertahap gitu. Nah, kita juga sebetulnya bisa nampilin produk saat udah mulai streaming. Jadi udah mulai streaming nih, terus kan audiens ada yang nanya, ada yang komentar, mungkin ada produk-produk yang teman-teman ini lupa nih atau mau ditambahin, atau ini juga cocok. Nah, teman-teman itu bisa nambahin gitu ya. Tinggal caranya gimana? Sebenarnya caranya gampang. Dari fitur itu tinggal masuk ke keranjang, terus udah gitu nanti ada pilih tampilkan produk yang pengen ditambahin gitu ya. Nah, terus udah gitu klik tambah produk sih gitu. Ditampilkan itu pilih tambah produk yang belum ada di keranjang gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kayak gini nih teman-teman ya, biasanya sih ada dua cara yang bisa dipakai gitu. Kalau kita live sendiri ya kita mungkin lihat handphonenya, diklik-klik seperti itu gitu ya. Cuman kalau saya biasanya ketika tim kita ya ketika mulai live, karena kita nggak pernah live cuman dengan satu orang gitu ya, jadi kita pakai tim kerjasamanya. Jadi nanti ada kamera yang khusus ngarah ke si live streamer gitu ya, dan kemudian kita juga punya bagian lain, bisa dibilang bagian adminnya yang ngebantu gitu. Mereka ngebantu nanyain pertanyaan, terutama kalau rame ya, terus udah gitu ngebantu nambahin produk gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan kita juga sebenarnya di live streaming ini bisa pin to top komentar sih, jadi kita tambahin komentar pin to top gitu loh ke atas gitu ya. Jadi kita ibaratnya gini, misalnya teman-teman 2 handphone, satu handphone buat live, satu handphone lagi buat admin, itu bisa gitu ya. Jadi bisa buat ngelakuin seperti itu gitu ya. Nah, kemudian gimana cara nampilin voucher? Kalau tadi kita udah nampilin produk, kita nampilin voucher. Tampilan nampilin voucher itu seperti tadi di sini di layar gitu ya. Ini menarik sih, karena ketika kita tampilin voucher gitu ya, kadang bikin orang bisa mau lebih langsung check out gitu ya. Dan bagusnya sih voucher tersebut dibikin voucher khusus gitu. Jadi ketika live ada diskon tambahan nih. Jadi kita bisa ngasih diskon eksklusif saat live streaming, dan ini ngebantu banget buat bikin penonton tuh yang nonton buat langsung transaksi. Pertama nih teman-teman, kalau tadi kan yang saya jelasin selalu nggak nambah kotak yang itu ya, kotak yang belanja ya. Nah, sekarang kita pilihnya bukan kotak yang belanja nih, kita pilihnya kotak yang kotak 4 itu gitu ya. Nah, kotak 4. Nah, terus di sini ada 30 detik, voucher 30 detik, 30 second gitu ya. Nah, terus udah gitu tampilkan voucher yang pengen ditampilin. Jadi misalnya nih, saya mau bilang nih, oh hari ini guys kita bakal, misalnya kita hari ini jualan iPhone, misalnya hari ini kita jualan iPhone gitu ya. Kita jualan iPhone, dan iPhone ini kita bakal kasih diskon khusus selama live gitu, cuma sebentar. Jadi ayo teman-teman cepet-cepet klaim ya gitu ya. Jadi kayak gitu, itu memancing scarcity orang, dan bikin mereka jadinya lebih mau beli sih gitu, bisa check out saat itu juga gitu ya. Salah satu pengalaman ketika kita bangun dengan voucher kayak ginian gitu ya, ada di salah satu toko itu ada yang sekali kita mainin seperti ini pernah ada 200 etucat gitu, 200 etucat, check outnya juga lumayan banyak, check outnya lumayan banyak dari situ gitu. Nah, kemudian berikutnya kita bakal bikin bonus koin gitu ya. Nah, bonus koin itu kayak gimana gitu ya. Nah, bonus koin ini bisa dibilang kayak kita kasih insentif sih buat yang nonton. Gampangnya ketika kita lagi nonton, kita nyawer nih, bagi-bagi koin gitu ya. Nah, kan banyak kan orang yang mau nonton gitu ya. Meskipun dari sini bakal terjadi semua nggak pembelian ya, nggak juga gitu loh, tapi kan ngebantu gitu. Itu pertama fiturnya. Terus tapi meskipun seperti itu, banyak juga sih orang-orang yang klaim koin dan akhirnya belanja gitu ya. Tergantung balik lagi kemampuan streamernya teman-teman buat meyakinkan orang buat beli gitu ya. Jadi bonus koin itu bisa dibilang insentif buat tarik pembeli agar nonton. Dan rata-rata gitu ya, dengan kita main bonus koin itu kita bisa dapat 2-6 kali penonton yang lebih banyak gitu loh untuk penjual dan brand yang gunain bonus koin. Nah, dan pembeli juga bisa lihat nih gitu bonus koin pada cover fotonya. Misalnya, oh ini ngebaginya berapa? Ada yang 50, ada yang 100 gitu ya. Cuman kalau saran saya sih ya 50-100 cukup sih, nggak perlu sampai besar-besar banget gitu, karena biasanya yang mau klaim itu adalah orang-orang yang fakir koin gitu ya gitu. Nah, atur bonus koin ini harus sebelum mulai live streaming. Jadi ketika teman-teman udah mau mulai live nih di halaman kayak gini gitu ya, nah teman-teman atur dulu nih, klik bonus koin dulu, terus atur jumlah koin untuk dibagikan dan jumlah koin per claim. Jadi sekali klaim tuh mereka bisa dapat berapa sih gitu, terus klik simpan. Nah, nanti setelah itu bonus koin akan ditampilkan setelah disimpan gitu. Setelah itu baru klik mulai live streaming. Jadi ketika sebelum teman-teman tambah produk, tambah voucher, jangan lupa bonus koin. Dan bonus koin ini sendiri yang perlu teman-teman tahu adalah gini, ketika kita ngatur sekali. Nah, bonus koin itu ya misalnya gini, kita ngebudgetin 100.000 ya, ngebudgetin 100.000 sekali live. Nah, begitu 100.000 habis, teman-teman nggak bisa top up
Dan biasanya gitu ya, kadang ketika ada koin, audiensnya banyak gitu ya, terus ketika koinnya berkurang udah habis, biasanya audiens sedikit gitu. Nah yang bertahan itu adalah biasanya orang-orang yang calon mau beli, atau itu adalah orang-orang yang bisa terinfluence sama streamernya teman-teman gitu ya. Jadi yang udah mau beli, yang stay ini nih nanti yang berharganya gitu, karena begitu kita mulai live dengan koin bisa penonton banyak gitu. Tapi kalau udah bertahan ya itu yang bertahannya gitu ya. Cuman meskipun misalnya katakanlah gini, teman-teman udah akunnya udah lumayan ya, bisa bikin bertahan katakanlah 50 lah setelah koin habis gitu ya. Dari situ juga teman-teman bisa dapat penjualan cukup lumayan, bisa 5 sampai 10. Makanya sebenarnya gini sih, kayak bonus koin ini sendiri ya, ini bisa jadi salah satu plus minus sih. Plus minus dalam artian kayak gini. Kalau teman-teman nih misalnya nih tokonya belum kuat-kuat banget ya, kita perlu bikin bonus koin yang menarik gitu ya. Tapi perlu teman-teman sadari gitu, ketika ngebangun kayak gini, teman-teman itu bisa dibilang bakar duit dulu, dalam artian boncos dulu nih. Kenapa boncos gitu ya? Karena ya kan kita bagi-bagi dulu ke audiensnya gitu loh. Sedangkan itu belum tentu jadi pembeli, itu yang perlu kita ingat. Nah maka dari itu ya bisa dibilang kan bakar duit ya. Makanya lebih enak kadang misalnya kita kerjasama misalnya masuk live-nya lewat toko-toko yang mungkin udah lebih besar gitu. Jadi koinnya teman-teman nggak usah keluar gitu ya, jadi kayak patungan tapi lebih kencang sih. Nah itu adalah salah satu yang kami bikin, dan ternyata itu cukup bagus juga penjualannya ke rata-rata masing-masing gitu yang ikutan. Terus gimana caranya ngatur bonus koin live kalau kita lewat aplikasi gitu, pengaturan bonus koinnya. Nah keterangan yang ada itu adalah tersisa jumlah koin penjual yang tersedia untuk digunakan, terus untuk dibagikan gitu ya, terus koin per klaim dan maksimal jumlah klaim gitu. Jadi misalnya gini, contoh gini, teman-teman mau ngebagi nih, sekali klaim itu katakanlah orang harus 100 perak ya. Nah berapa lama nih mereka bisa ngeklaim gitu loh, maksimal berapa kali, misalnya bisa 2 kali. Nah itu bakal bikin orang stay gitu, stay sampai bisa ngeklaim 2 kali gitu ya. Kecuali kalau misalnya menarik banget ya, mereka bisa nyatin lagi gitu, jadi tampilannya bakal seperti itu. Nah kemudian fitur berikutnya yang kita bisa bikin adalah pin komentar. Itu pin komentar tadi saya sempat bahas ya. Pin komentar ini misalnya kita mau ngasih pesan apa nih dari hostnya gitu, yang memang kita nggak mau ngetik ngulang. Kan gini, orang masuk nih jamnya kan beda-beda. Ada yang ketika kita baru mulai dia udah masuk gitu ya, ketika baru mulai dia udah masuk nih. Tapi kan ada juga dia udah keluar, nanti ketika kita udah setengah jam orang tersebut baru masuk. Nah kita mau ngasih tahu, kan nggak mungkin ya kita ngelakuin live yang diulang-ulang. Contoh gini, hai ini hari ini kita bakal live tentang bla bla bla, kan nggak mungkin kita bikin seperti itu. Makanya kita mungkin pengen ngasih introduction, atau misalnya kita cerita tema yang lebih detail dengan cara kita bikin komen terus kita pin supaya dia selalu di atas. Karena kalau misalnya nggak dipin selalu di atas, teman-teman misalnya pakai ada tim admin yang bantuin ya, kan nggak mungkin adminnya nge-replyin cuma buat komentar yang itu aja gitu. Nah jadi fitur ini bisa digunain banget sih. Gunanya buat apa? Ngingetin penonton untuk follow toko, buat nonton streaming yang akan datang, bisa juga untuk like gitu ya, like, atau misalnya kita mau kasih tahu nih kita ada giveaway-nya aturannya seperti apa gitu ya. Nah itu dibikin juga dengan pin tutup gitu, atau misalnya ngasih tahu syarat ketentuan promosi dan lain sebagainya. Caranya gimana? Nah terus teman-teman pertama ya bikin dulu nih komentar apa yang kita udah mau siapin, misalnya kita tulis dulu. Nah kemudian udah gitu tinggal klik pin komentar gitu. Komentar tersebut bakal ada selalu nempel gitu ya. Nempelnya di mana? Harusnya kan di atas, ini di bawah. Jadi tetap tepat di atas logo-logonya yang tas dan lain sebagainya. Nah, terus kalau udah mau di-unpin, kita mau diganti, kita tinggal klik aja, terus begitu klik unpin komentar. Terus ada fitur apa lagi sih di Shopee Live ini? Ada juga yang namanya fitur polling gitu ya. Fitur polling ini memungkinkan penjual buat berinteraksi langsung dengan penonton dengan cara memberikan pertanyaan dalam bentuk saat streaming gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya gitu ya? Nah, teman-teman cara bikinnya ikonnya tadi, icon yang kotak 4 gitu ya, diklik lagi, terus nanti ada pilihan nih fitur polling gitu. Terus teman-teman mau tanya apa gitu ya, misalnya gini, saya pengen nanya nih gitu, misalnya audiens misalnya, kamu pengen dapetin giveaway apa sih yang menarik, supaya giveaway apa yang kamu pengen harapin di live streaming kita berikutnya, misalnya bisa dengan cara seperti itu. Terus udah gitu kita tanya nih berapa lama penghitung waktu polling, terus masukkan pilihan jawaban polling dari pertanyaan. Kita dapat ngatur dari 4 pilihan dengan batas 35 karakter, namun nggak disaranin lebih dari 20 karakter biar nggak kepotong. Terus udah gitu mulai. Nah bisa juga sebenarnya selain kita buat nanya ya, kadang kita sering pakai juga fitur polling ini misalnya buat kita bikin quiz. Nah kita bikin quiz nih, misalnya saya mau bikin quiz nih, giveaway-nya adalah misalnya saya mau ngasih iPhone gitu ya, buat yang bisa jawab gitu ya. Nah tapi jawabannya kita pilih gitu ya, masukin pilihan ini ya, kayak ABCD gitu ya, saya kasih pertanyaan, nanti pilihan A, B, C, D. Nanti kan audiens itu ini ya, ngeklik ya, nanti kita bisa lihat siapa yang milihnya benar. Nah itu misalnya teman-teman nanti diadu lagi, misalnya kan nggak mungkin juga semua dikasih iPhone. Atau misalnya kita kasih Shopee Pay gitu buat yang jawaban pollingnya benar gitu ya, misalnya berapa tercepat. Nah bisa dengan cara seperti itu gitu. Jadi ini bakal bikin audiens teman-teman stay gitu ya,
ya, minimal buat nungguin nih sampai kapan sih gitu ya fitur sampai kapan kita pengumuman pemenangnya. Nah terus selain itu kita juga ada yang namanya fitur lelang gitu ya. Nah fitur lelang ini memungkinkan teman-teman buat ngadain lelang di sesi live streaming gitu, jadi ningkatin interaksi banget. Lelang ini gitu ya bisa diatur nih permainan lelangnya. Jadi kalau yang mereka nombol tekan paling cepat bakal menang babak tersebut gitu. Nah terus udah gitu tinggal kita nanti bisa kontak sih buat kamu yang menang nih, nanti ini ya maksudnya nanti hadiahnya cara pengirimannya seperti ini ya gitu, kayak gitu. Nah gimana cara ngaktifinnya? Nah misalnya nih, ngomong-ngomong tentang fitur lelang ini juga beda dengan fitur lelang yang kita umumin kita bayangin nih. Biasanya kan yang kalau ketika saya mulai coba fitur lelang ini juga, saya mikir kalau lelang itu misalnya gini, saya mau ini nih, saya bagi-bagi iPhone ya. Ini iPhone misalnya, ini iPhone ini saya mau bagikan dengan harga misalnya dimulai dari 50% diskonnya. Berarti mungkin harga iPhone sekarang kalau yang 15 jutaan ya 7,5 juta gitu ya. Nah kan kalau lelang yang biasanya kita kepikiran ya, kalau 7,5 juta berarti mulai dari 7,5 juta nanti orang bid 7,6 juta, 7,7 juta, 7,8 juta dan lain sebagainya gitu ya, sampai nanti berapa sih harga realnya gitu ya, harga realnya. Jadi misalnya kalau akhirnya terjual di angka 10 juta, berarti kan iPhone ini kita jual dengan harga 10 juta. Nah fitur lelang di Shopee ini aturannya bukan seperti itu gitu ya. Jadi dia tuh lebih cepatnya kayak cepet-cepet aja. Ketika misalnya nih kita mulai dari harga 6 juta gitu, lelang mulai gitu ya, ketika kita mulai diklik, nanti siapa yang ngeklik paling cepat ya itu langsung dapat dengan harga 6 juta gitu. Tinggal kita misalnya mau berapa biji nih, mau 1 biji, mau 2 biji, ya udah itu yang bakal terlelang gitu ya. Nah ini bagus banget sih sebenarnya buat ningkatin interaksi, dan biasanya kita bisa pakai fitur lelang ini di akhir atau di tengah-tengah, dan ya kita nggak mau ngasih tahu. Jadi dari awal kita bakal bilang, guys kita di live ini kita bakal ada fitur lelang di mana lelangnya murah banget, teman-teman bisa beli harga barang sekian jadi sekian gitu ya. Pasti teman-teman tungguin aja nih kapan kita bakal lelang gitu ya, karena dengan kayak gitu jadi bikin audiens yang awal kita masuk banyak, mereka mau stay gitu ya. Mereka mesti kan teman-teman punya kesempatan banyak gitu secara streamernya buat jualan, buat nawarin produk apapun gitu ya. Nah cara ngaktifin fitur lelang, kita tinggal masuk ke halaman saya, klik live streaming gitu ya, terus klik buat live streaming, foto cover gitu ya, terus pilih produk yang ditampilin. Nah ya, jadi ini mirip nih sebenarnya nih. Nah terus saat streaming udah dimulai gitu ya, nah terus tinggal klik tombol icon yang 4 ini, yang menu macam-macam. Nah terus ada pilihan lelang gitu ya, terus isi judul babak lelangnya gitu ya, jadi berapa babak nih, misalnya mau 3 kali, mau 2 kali gitu ya, atau mau 1 kali gitu ya, dan harganya gitu. Klik mulai biar penonton bisa ngikutin lelang gitu ya. Nah terus gimana caranya gitu ya, hitungan mundur itu akan 5 detik akan muncul sebelum lelang dimulai gitu ya. Terus teman-teman bisa di cancel sih, misalnya kita mau cancel, salah, kita ada pilihannya gitu. Terus teman-teman juga bisa lihat nih hitungan countdownnya 10 detik gitu waktu penonton buat partisipasi. Nah setelah sesi lelang berakhir, pemenang pertama akan ditampilkan gitu ya. Nah terus buat ngelihat 10 pemenang terbaik dari setiap babak lelang, teman-teman tinggal klik aja yang ketuk palunya, jadi kelihatan siapa aja sih yang paling cepatnya gitu ya. Nah itu adalah tentang fitur lelang gitu. Tapi fitur lelang ini menarik banget sih, ini menarik dan bikin orang tuh mau stay gitu, jadi itu manfaatnya. Oke, mungkin itu aja gitu ya materi tentang seputar live streaming gitu ya, mulai dari berbagai materinya gitu ya. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa kebantu buat ningkatin penjualannya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.